Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi siswa semua. Pagi ini kita akan belajar tentang konsep ekonomi internasional. Konsep ekonomi internasional. Nah, ini ya konsep ekonomi internasional. Dalam capaian yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama menganalisis konsep dasar ekonomi internasional, yang kedua menganalisis konsep dasar perdagangan internasional, yang ketiga menganalisis konsep dasar lalu lintas keuangan internasional neraca perdagangan. Nah, apa sih pengertian dari ekonomi internasional? Ekonomi internasional merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara, serta transaksi dan permasalahan ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, seperti itu. Jadi, cakupan dalam ekonomi internasional itu luas ya, tidak hanya membahas tentang perdagangan internasional, tapi juga membahas tentang kerjasama ekonomi, organisasi dan atau kerjasama ekonomi. Selain itu juga membahas tentang transaksi keuangan di dalam ekonomi internasional. Nah, ekonomi internasional ini penting di dalam kajian yang penting untuk dibahas karena studi ekonomi internasional ini pada saat ini dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, ya. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau pasar terbuka atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar, di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan yang semakin meningkat seperti itu. Suatu negara tidak bisa berdiri sendiri memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi juga membutuhkan negara lain yang mampu memproduksi suatu produk tertentu yang tidak diproduksi di negara tersebut, ya. Maka akan terjadi pertukaran barang atau perdagangan, ya, seperti itu. Selain itu, apabila ada suatu negara yang mungkin teknologinya kurang, maka membutuhkan negara lain yang lebih menguasai teknologi, sehingga akan terjadi juga transfer teknologi. Adapun tujuan dari ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat suatu negara. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam perdagangan, investasi, kreditan maupun pengangkutan, ya, seperti itu. Investasi merupakan kegiatan untuk penanaman modal, ya. Jadi yang menanam modal di suatu negara itu tidak hanya penduduk yang ada di negara tersebut, tapi bisa juga dari penduduk di negara lain dari luar negeri. Contoh di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memiliki uang dari luar negeri untuk memutuskan menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Kreditan di sini yang dimaksud adalah simpan pinjam. Ini dibutuhkan biasanya untuk penambahan modal, menyimpan atau pinjam dari luar negeri, seperti itu. Baik. Di Indonesia juga memiliki utang luar negeri, ya, di antaranya dari International Monetary Fund. Konsep dasar perdagangan internasional. Nah, apa sih pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau disebut juga dengan international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti itu. Nah, di sini
transaksi perdagangan internasional bisa satu negara, bisa beberapa negara seperti itu. Adapun barang-barang yang dibutuhkan adalah biasanya barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Intinya dalam perdagangan tujuannya tetap kembali ke semula, yaitu mencapai atau mendapatkan keuntungan yang lebih. Di mana kegiatan dagang adalah kegiatan membeli barang, kemudian tanpa merubah bentuknya, kemudian menjual kembali kepada pihak lain, tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ada beberapa manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negara sendiri. Contoh misalnya, kita bisa memproduksi tekstil dengan kualitas yang bagus, dengan jumlah kapasitas yang banyak, dan di negara lain mungkin di negara lain kurang bisa diproduksi tekstil sehingga harus membeli dari negara kita seperti itu. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi ini adalah pengkhususan perdagangan internasional. Misalnya kalau di Indonesia unggul di bidang tekstil, maka di sini spesialisasinya tekstil. Kalau di Jepang unggul di bidang teknologi, maka produk yang biasanya dijual di Jepang adalah teknologi. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Semakin luas cakupan pasar di internasional, contoh Indonesia mampu menjual produk kita ke negara mana saja, ya. Semakin banyak negara yang membeli produk kita, maka akan menambah keuntungan, terutama bagi devisa negara kita, ya. Kemudian juga transfer teknologi modern. Transfer teknologi seperti tadi sudah disinggung di depan, ya. Teknologi mungkin suatu negara menguasai lebih dan kita belum menguasai lebih. Sehingga apabila terjadi hubungan baik satu negara dengan negara lain, akan terjadi transfer teknologi. Contoh di Jepang mampu menciptakan teknologi robot yang bisa menggantikan peran ART misalnya, asisten rumah tangga. Dan di sini negara lain yang mungkin sulit mendapatkan ART bisa mengkonsumsi atau menggunakan teknologi yang diproduksi oleh Jepang, sehingga akan terjadi transfer teknologi. Faktor pendukung terjadinya perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian yang kedua, memperoleh keinginan, keuntungan, dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kemudian yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Contoh di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, di mana memiliki tanah juga yang subur sehingga mudah melakukan berbagai macam pertanian atau bercocok tanam seperti itu, sehingga bisa menghasilkan kapas dan kemudian bisa diolah menjadi tekstil yang berkualitas bagus. Di Indonesia juga bisa memproduksi ulat sutra yang banyak karena kita mudah untuk memproduksi buah beri yang merupakan makanan pokok atau maksudnya yang merupakan makanan daripada ulat sutra, sehingga kita bisa memproduksi sutra dari serat-serat dari ulat sutra tersebut. Kemudian negara lain yang mungkin tidak bisa memproduksi atau tidak bisa menghasilkan kain dari katun atau kapas atau yang lain, kemudian tidak bisa menghasilkan sutra,
Lanjut ya, Indonesia yang mampu memproduksi tekstil lebih dan negara lain yang mungkin sulit mendapatkan tekstil bisa membeli di Indonesia atau mengimpor dari Indonesia. Kemudian adanya kesamaan selera terhadap suatu barang ya. Di luar negeri bisa memproduksi suatu barang, kemudian di Indonesia yang tidak bisa memproduksi tapi kita memiliki keinginan untuk sama mengkonsumsi barang tersebut, maka bisa dilakukan impor seperti itu. Nah, contoh lain, misalnya di Indonesia bisa memproduksi padi yang berlimpah, kemudian di beberapa penduduk yang di Amerika mungkin juga mengkonsumsi nasi selain roti, maka untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang mengkonsumsi nasi, maka bisa mengimpor dari Indonesia, seperti itu. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Kita tidak hanya membutuhkan kebutuhan di bidang ekonomi saja, tapi juga di bidang politik. Ini mendukung untuk hubungan baik satu negara dengan negara lain, agar saling mendukung, agar saling bisa memberikan dukungan dari satu negara ke negara lain. Nah, maka bisa menjalin hubungan tidak hanya di bidang ekonomi, mungkin juga hubungan politik. Kemudian pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Budaya, pendidikan, ya. Jadi era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Memang saat ini satu negara tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena kebutuhan yang semakin meningkat, kebutuhan yang semakin bertambah, dan diferensiasi kebutuhan ini menyebabkan suatu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi barang tersebut karena tidak semua produk diproduksi di negara tersebut. Faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional, tidak amannya suatu negara. Jadi kadang-kadang kalau kita membutuhkan barang dari negara lain, sementara negara lain itu dalam kondisi yang tidak aman, maka sulit juga untuk kita mendapatkan barang tersebut. Seperti itu. Ini sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya di Indonesia ada beberapa barang yang tidak boleh untuk diimpor dari luar negeri. Contoh misalnya kebutuhan-kebutuhan yang bisa dihasilkan di dalam negeri oleh petani, misalnya gula, beras, begitu, itu tidak ada pembatasan impor, maka tidak bisa melakukan impor berlebihan. Itu. Begitu pula untuk ekspor, ada produk-produk tertentu, barang-barang tertentu yang mengalami kebijakan larangan ekspor, maka tidak boleh diekspor ke luar negeri. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil itu dipengaruhi banyak hal. Tidak hanya dari isu ekonomi, tapi juga isu-isu politik dan isu-isu tentang produk tersebut dan lain-lain. Ya. Kemudian pembayaran antar negara sulit dan risikonya terbesar. Nah, ini cara pembayaran ya. Misalnya suatu negara membeli barang ke negara lain. Cara pembayarannya dilakukan dengan cara apa? Apakah melakukan penjaminan kredit atau apakah melakukan pembelian secara cash, misalnya menggunakan cek atau transfer dan sebagainya. Itu adalah beberapa cara yang nanti akan dibahas kemudian, yaitu cara-cara pembayaran. Nah, apabila terjadi kesulitan, maka mungkin akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kualitas sumber daya yang rendah
sumber daya bisa dari sumber daya alam yang mungkin rendah bisa menghasilkan produk yang juga kurang berkualitas, atau sumber daya manusia yang kurang berkompeten juga menghasilkan produk yang kurang berkualitas. Itu bisa juga menghambat perdagangan internasional. Kemudian perbedaan mata uang antar negara. Suatu negara dengan negara lain memiliki mata uang yang berbeda sehingga mempengaruhi perbedaan nilai seperti itu. Contoh di Indonesia menggunakan rupiah, sementara di Malaysia menggunakan ringgit. Jadi dengan perbedaan itu maka harus ada kurs yang menetapkan bahwa berapa satu rupiah atau satu ringgit itu berapa rupiah seperti itu. Teori perdagangan internasional, ada beberapa teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Ada juga teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori keunggulan mutlak atau konsep keunggulan mutlak ini dan konsep keunggulan komparatif ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The World of Nations tahun 1776. Sementara teori keunggulan komparatif merupakan pendapat dari David Ricardo dalam bukunya On the Principle of Economic and Taxation. Ya, perbedaan utama dari keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif adalah keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak diproduksi negara lain. Sementara keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah. Pada keunggulan mutlak, negara hanya akan mengekspor barang yang hanya diproduksi oleh negara tersebut. Sedangkan dalam keunggulan komparatif, negara bisa mengekspor barang yang diproduksi negara lain dengan biaya yang lebih murah atau terjangkau. Nah, kita bahas pengertian keunggulan mutlak dan komparatif. Menurut Agus Parera dalam buku Pengantar Ekonomi, keunggulan mutlak diperoleh ketika suatu negara mengadakan spesialisasi dalam produksi barang. Keunggulan mutlak adalah kemampuan negara menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah karena perbedaan efisiensi atau lebih murah seperti itu ya. Dikutip dari buku Teori Ekonomi Mikro dan Makro tahun 2021 oleh Eko Sudarmanto dan kawan-kawan. Keunggulan komparatif tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak ya dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. David Ricardo menjelaskan bahwa hasil perdagangan akan diperoleh suatu negara dengan mengekspor hasil produksi yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang yang bukan keunggulan komparatifnya. Bedanya keunggulan mutlak dan komparatif ini dilansir dari situs Baik, kita akan lanjutkan.
ini kita akan membahas bedanya keunggulan mutlak dan komparatif yang dilansir dari situs Investopedia. Keunggulan mutlak mengacu pada keunggulan yang tidak terbantahkan dari suatu negara ketika menghasilkan barang tertentu yang lebih baik. Sedangkan keunggulan komparatif lebih merujuk pada pertimbangan biaya peluang dalam produksi sejumlah barang atau jasa dengan sumber daya terbatas, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bedakan ya secara lebih ringkas ya, keunggulan mutlak dan keunggulan absolut. Keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif ya. Kalau keunggulan mutlak memperlihatkan dominasi yang tidak terkalahkan dari suatu negara dalam memproduksi komoditas tertentu. Sedangkan kalau keunggulan komparatif mengacu pada kemampuan negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya marginal dan biaya peluang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, kalau keunggulan mutlak mewakili perbedaan produktivitas suatu negara. Sedangkan kalau keunggulan komparatif mewakili perbedaan biaya peluang dalam memproduksi barang atau jasa. Perbedaan lain, keunggulan mutlak menentukan alokasi sumber daya atau pola perdagangan serta volume perdagangan. Kalau keunggulan komparatif menjadi penentu arah perdagangan serta produksi perdagangan internasional. Keunggulan mutlak tidak adanya timbal balik perdagangan, tapi kalau keunggulan komparatif adanya hubungan timbal balik. Hanya mungkin perbedaan harga situ saja ya, karena biaya produksinya yang lebih rendah atau lebih mahal. Kemudian keunggulan mutlak melibatkan faktor biaya, sedangkan kalau keunggulan komparatif melibatkan faktor biaya peluang. Biaya peluang maksudnya yang mana yang lebih murah untuk produksi barang tertentu, seperti itu. Ya. Nah, untuk pagi ini kita hanya akan membahas tentang perdagangan internasional saja, ya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk konsep dasar keuangan internasional kita akan bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat bagi yang lain juga. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.